Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadimin, Sarjana Teknik, guru dari SMK Satya Karya Karanganyar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Tugas modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat datang guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sangat banyak memberi pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru untuk mempresentasikan tugas dari 1.1.A.8. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ini akan memproseskan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya sering melakukan pembelajaran metode ceramah, sehingga murid hanya diam dan memperhatikan saja. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Artinya, saya masih cenderung menanyakan dengan pembelajaran yang monoton, tanpa membedakan karakteristik murid di kelas. Yang ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses. Saya sering mempraktekkan ketika proses pembelajaran beberapa siswa yang kelihatan lesu dan tidak semangat, sehingga tidak akan ada komunikasi kedua anak dalam proses pembelajaran. Dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna dan tidak menyenangkan bagi murid. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan aspek lain yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, seperti aspek kognitif, aspek psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga bisa maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya berbeda setiap individunya.
Mereka memiliki keunikan masing-masing, maka dengan adanya perbedaan ini akan menimbulkan proses pembelajaran lebih bermakna. Sebagai guru, saya harus menuntun sehingga sesuai dengan kodratnya. Kemudian, pembelajaran berpihak pada murid karena mereka terlibat pada proses pembelajaran sehingga mereka mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka butuhkan untuk belajar. Berupa pemikiran untuk menuntun menjadi penuntun. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 1. Menciptakan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. 2. Memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personil, guru akan tahu potensi bakat dan minat setiap murid sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakat secara maksimal. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Memberi kebebasan pada murid untuk mengeksplorasikan, menuntutkan pembelajaran akademik maupun non-akademik. 3. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kebiasaan yang baik yang harus kita teladani kepada murid supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan sistem Among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Memberikan bimbingan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan mempercayakan dirinya. Yang kelima, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan kebutuhan sesuai dengan kodratnya, sehingga pelajaran lebih menyenangkan, kemudian tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kontekstual budaya yang ada. Kemudian kesimpulan, 1. Pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan bakat dan minatnya. 2. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. 3. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among. 4. Perlu penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan.
Terima kasih, tetap semangat calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.